Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana di sini ada perubahan terbaru teman-teman terkait pengumuman seleksi P3K Guru ataupun ada perubahan terkait syarat pendaftaran untuk mendaftar seleksi P3K ini. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman surat edaran resmi dari Kemendikbudristek tentang perubahan pengumuman seleksi P3K Guru. Kita lihat di sini. Pengumuman tentang perubahan pengumuman seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Mempertimbangkan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor sekian tanggal 31 Mei 2021 tentang seleksi P3K Guru tahun 2021, dengan ini disampaikan perubahan pengumuman nomor sekian tentang seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021 sebagai berikut. Semula tertulis, nah yang pertama akan tertulis seperti ini teman-teman. Kita lihat yang E, tata cara pendaftaran nomor 6. Pelamar wajib mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli persyaratan meliputi yang pertama yaitu yang A, surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai 10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam. Dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman guru-p3k.kemendikbud.go.id. Kemudian yang B, KTP elektronik asli atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kemudian yang C, pas foto dengan latar belakang merah dengan ketentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas dan tidak miring serta bukan swafoto. Kemudian yang D, ijazah dengan ketentuan yang pertama yaitu sesuai dengan jabatan yang dilamar. Yang kedua yaitu bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang diselenggarakan urusan pendidikan tinggi. Kemudian yang E, sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Kemudian yang F, bagi penyandang disabilitas, kita lihat yang pertama, surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian yang nomor 2, menyampaikan tautan atau link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Atau pelamar mengunggah video singkat tersebut di YouTube atau di Google Drive atau di media penyimpanan lainnya, pastikan bahwa tautan atau link video tersebut dapat diakses oleh panitia. Kemudian aturan yang sudah kami sebutkan di atas ini sekarang dirubah teman-teman. Kita lihat di sini. Dirubah menjadi, kita lihat yang E, tata cara pendaftaran nomor 6, pelamar wajib mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli persyaratan meliputi yang pertama yaitu KTP elektronik asli atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Nah, untuk KTP ini tetap teman-teman, yang berubah ini adalah surat pernyataan tidak lagi diwajibkan. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat yang B, pas foto dengan latar belakang merah dengan ketentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak jelas dan tidak miring serta bukan swafoto. Nah, ini juga sama teman-teman, tetap. Kemudian yang C, ijazah dengan ketentuan yang pertama yaitu sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian yang kedua, bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi. Nah, untuk yang ijazah ini juga tetap. Kemudian yang D, transkrip dengan ketentuan yang pertama yaitu bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar.
Kemudian yang kedua, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi. Nah, untuk yang transkrip nilai ini baru dilampirkan teman-teman di perubahan yang terbaru ini. Kemudian kita lihat yang E, sertifikat pendidik bagi yang memiliki, ini sama. Kemudian yang F, bagi penyandang disabilitas, surat keterangan dari dokter rumah sakit, pemerintah atau puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian yang nomor 2, menyampaikan tautan atau link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah, ini juga sama teman-teman untuk penyandang disabilitas. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2021, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan selaku Ketua Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru, Iwan Syahril. Nah, berdasarkan surat edaran yang terbaru ini, yaitu revisi yang terbaru, ini untuk surat pernyataan tidak lagi dilampirkan teman-teman, jadi tidak usah melampirkan surat pernyataan. Kemudian juga ada tambahan transkrip nilai dengan ketentuan bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar. Nah, jadi seperti itu teman-teman perubahan terbaru dari pendaftaran seleksi P3K ini. Alur seleksi untuk P3K guru. Yang pertama yaitu pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran ini semua peserta wajib mendaftar di awal, baik itu honorer negeri, THK 2, honorer swasta, dan juga lulusan PPG semuanya mendaftar di awal. Kemudian ada dua pilihan teman-teman. Yang pertama, pelamar yang belum verbal kualifikasi. Kemudian yang kedua adalah sudah verbal kualifikasi. Nah, bagi teman-teman yang belum verbal kualifikasi, maka teman-teman harus verbal kualifikasi S1 pada lembar info GTK. Nah, ini dia teman-teman lembar info GTK. Nah, teman-teman verbal terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, maka teman-teman diminta untuk memilih formasi. Nah, setelah teman-teman memilih formasi, maka selanjutnya akan dilaksanakan tes yang pertama. Nah, untuk tes yang pertama ini hanya bagi guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dan juga guru honorer ex THK 2. Nah, jadi kedua guru honorer inilah yang bisa mendaftar di seleksi P3K tahap yang pertama. Kemudian, jika tidak lulus, maka pelamar tersebut memilih kembali di tahap yang kedua atau di tes yang kedua. Dan untuk tes yang kedua ini sudah ada pelamar lain teman-teman, yaitu guru honorer swasta dan juga lulusan PPG. Jadi pesaingnya tambah banyak. Kemudian, jika tidak lulus kembali di tahap kedua, maka teman-teman memilih kembali formasi di tahap yang ketiga, yaitu memilih formasi yang masih belum terpenuhi. Kemudian apabila tes yang ketiga ini masih belum lolos juga, maka nantinya akan dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk alur pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.